Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa dibuktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana? Dampaknya apa? Coba dua-duanya. Saya menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar? Maka tak panggil dia, niat baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah air di mana saja Anda berada. Kembali kita mengupdate perjalanan persidangan Gus Nur, yang mana kemarin persidangan dengan menghadirkan ahli dari pakar sosiologi. Jadi ahli kali ini adalah pakar sosiologi yang kemudian diminta memberikan keterangan terkait dengan perkara yang menderah Gus Nur, bagaimana tinjauan sosiologisnya, dan apa yang disampaikan oleh ahli sosiologi ini ternyata bahwa Gus Nur dalam podcast itu memang telah menimbulkan keresahan sehingga keterangan-keterangan dari ahli sosiologi ini itu sedikit memberatkan Gus Nur, dan ini yang kemudian membuat Gus Nur kemudian naik pitam, tak menerima keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi ahli sosiologi ini. Bagaimana kemudian Gus Nur mengatakan bahwa saya tidak punya niat jahat, justru yang ada itu adalah niat baik, menurutnya hendak membersihkan nama baik Pak Jokowi dan Bambang Tri setelah melihat video Bambang Tri yang mengatakan bahwa Pak Jokowi punya ijazah palsu, jika tidak katanya tembak kepala saya. Itu yang oleh Gus Nur itu mau dibersihkan katanya Pak Jokowi atau Bambang Tri, makanya dia undang, bahkan dia biaya. Untuk lebih jelasnya mari kita simak bagaimana keterangan saksi ahli ini di hadapan Gus Nur ini. Bisa nggak membuktikan kira-kira tuduhan saudara saksi ahli ini secara fakta, data, atau secara sosiologi yang Anda tuduhkan saya ini bisa dibuktikan sekarang? Niatnya, Gus Nur punya niat jahat, buktikan niat jahatnya di mana? Dampaknya apa? Coba dibuktikan sekarang. Jelas nyebut nama saya. Monggo mau dijawab, ini soal pembuktian ya. Ya, ini soal pembuktian sebenarnya ini pertanyaannya ke hukum pidana ini. Monggo kamu Kalau dijawab. dari sosiologi itu kan pernyataan, tindakan komunikasinya itu. Kalau memang yang bersangkutan itu artinya si pelaku ini merasa nggak cocok, ya nggak usah di podcast kan ya sudah tutup. Oh, baik, kita lanjut ya. Pendapat Anda ini tetap dipertahankan. Iya, tetap ya. Baik. Oke. Yang mulia, saudara saksi ahli, coba perhatikan saya. Akhir Agustus muncul video saudara Bambang Tri viral pakai baju biru, pakai masker, mengatakan ijazah saudara Jokowi palsu, kalau enggak tembak kepala saya. Itu akhir Agustus. Dalam persidangan itu dibiarkan menggelinding seperti bola liar, bola salju sampai September. Membuat kita bisa tertawa dari kan nggak ada tindak lanjut dari pihak wajib, nggak ada tindak macam-macam. Saya punya niat baik. Sosiologi tadi dia punya penonton saya. Ini orang kok dibiarkan, lebih tepatnya kok nggak diproses, entah yang posting, yang wawancara, teman Bambang Tri. Dengan niat baik, saya ingin menyelamatkan dua-duanya. Saya ingin menyelamatkan nama baik Jokowi atau nama baik Bambang Tri, siapa yang benar? Maka tak panggil dia, niat baik, wahai saksi ahli, bukan niat jahat. Ini nah, artinya sudah kelimpungan Anda nuduh saya sangat ekstrim tadi itu saya baca itu. Semoga ada diampuni sama Allah. Sebagai penutup lagi, sebagai penutup. Keterangan mungkin ini gimana? Tapi bukan curhat, intinya saya tolak. Nah, saudara saksi ahli, jadi di depan justru gara-gara ini yang paling menderita itu dampaknya itu saya. Melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat nyaman suasana. Bambang Tri juga itu akan bicara bahwa tindakan mati berkalang tanah saya. ini akan menentukan penonton tolong nasib masalahnya saya. sekarang ini belum terbukti saya ini. Nasibnya yang kemungkinan sebagai penutup. Ini sekedar info biar Anda semua tahu. Sampai kemarin 1 minggu istri saya saya transfusi darah. Karena itu apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono merespon tindakan para penonton, Jadi sebenarnya jahat para saya apa simpatisannya Anda atau sistem adalah waduh ini Gus Nur betul-betul curhatan lagi dan kita sih juga prihatin sedih menyimak apa yang disampaikan oleh Gus Nur Tetapi satu dan lain hal bahwa kejadian itu kan memang adalah kejadian yang disengaja dilakukan oleh Gus Nur. Dan ketika ahli sosiologi ini memberikan keterangan bahwa ada dampak dari peristiwa itu dan menyebutnya bahwa ada niat jahat yang terkandung dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Sugeng Nur dan Bambang Tri Mulyono dan ada
efek-efek sosiologisnya ya begitu meresahkan ya. Yang oleh Gus Nur kemudian itu dibantah, bahkan oleh Gus Nur menurutnya itu ada niat baik dia untuk kemudian membuktikan, membersihkan sih nama baik Pak Jokowi atau Bang Bantri. Setelah beredar video dari Bang Bantri ya tentang ya bagaimana Bang Bantri mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, jika tidak itu tembak kepala saya, yang membuat Gus Nur ya kemudian ya mencari Bang Bantri. Bahkan dia sendiri sudah mengaku bahwa mengeluarkan biaya hingga 10 juta rupiah untuk menghadirkan Bang Bantri, mencari Bang Bantri kurang lebih 1 minggu. Terus apa maksud daripada mencari itu berhari-hari, mendatangkan di podcast? Andaikan itu dilakukan tanpa ya dipublis di YouTube, mungkin tidak ada masalah, silakan Anda bermubahalah berdua, ya serahkan kepada Allah saja. Tetapi karena ini diunggah di akun YouTube, akhirnya kemudian menciptakan ya keributan-keributan di luar sana, ya kecurigaan-kecurigaan dari publik terkait dengan Pak Jokowi karena Bang Bantri membuat statement-statement yang ini ya betul-betul menyita perhatian publik, apalagi seorang pemimpin publik, apalagi ini seorang presiden. Nah, ini yang tidak dipikir matang-matang oleh mereka. Bahkan kan ada pernyataan Gus Nur di video yang lain bahwa jika tidak percaya Bang Bantri, tidak percaya ya, Al-Quran. Nah, ini yang kemudian membuat ya, situasi Gus Nur kemudian semakin terpojok ya. Dan bahwa kemudian niat baik yang dimaksud oleh Gus Nur itu di mana ya, kita akan susah juga memahaminya di mana niat baik itu, karena hendak membersihkan nama baik Pak Jokowi atau Bang Bantri ya saya kira sangat berbeda lah ya, sangat berbeda situasinya. Dan pengakuan daripada Gus Nur sendiri ketika mengatakan bahwa saya ini sudah menderita ya sudah menderita di tahanan ya, lahir dan batin, hingga katanya sudah korban ya materi ya akibat ya penahanannya, padahal menurutnya ini belum bersalah ya. Bahkan Gus Nur mengatakan siap untuk kemudian dihukum ketika terbukti bersalah, tetapi menurutnya saat ini dia belum bersalah tapi sudah dihukum ya, sudah ditahan. Nah, terkait dengan itu saya kira itu semua sudah diatur dalam hukum acara ya, hukum acara pidana kita ya, bahwa bisa penahanan penyidik, penahanan jaksa, penahanan hakim itu untuk kepentingan pemeriksaan. Jadi sah-sah saja, tidak ada hal yang kemudian dilanggar dari proses penahanan itu. Dan toh nantinya jika kemudian divonis itu akan dihitung, akan mengurangi masa tahanan setelah divonis dari ya masa tahanan yang sudah dijalani. Jadi itu hal yang diatur ya secara legal ya di hukum acara pidana kita. Apa yang disampaikan oleh ahli sosiologi ini adalah sebuah penyampaian yang menurut kita ya telah memberikan ya pencerahan kepada kita akan situasi sosiologis ya, dampak sosiologis yang ditimbulkan daripada tindakan Bang Bantri Mulyono dan Sugi Nur dalam bermubahalah. Semoga ini akan menjadi pertimbangan hakim ya, yang memberikan informasi yang betul-betul ya cukup ya memukau, yang dijadikan dasar untuk kemudian membangun keyakinannya dalam memberikan putusan yang seobjektif mungkin ya untuk mengakhiri polemik dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.